Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Haniatim, NIM 221B10183, akan mempresentasikan tentang pengaruh tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah. Bab pertama, kesadaran siswa di era saat ini merupakan sesuatu yang perlu ditingkatkan pada setiap siswa. Meningkatkan kesadaran terutama dalam menggunakan fasilitas sekolah sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah. Menurut Hasibuan 2012-193, kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tanggung jawabnya, bahwa fasilitas yang diberikan sekolah merupakan tanggung jawab siswa masing-masing. Masih banyak yang tidak sadar dan tidak peduli bahwa fasilitas yang diberikan sekolah itu penting. Banyak sekali ditemukan meja kursi yang rusak akibat dicoret-coret bahkan goyang saat diduduki. Perusakan fasilitas sekolah seolah sudah menjadi tradisi di setiap sekolah, dan kurangnya perhatian terhadap perusakan menjadi penyebab utama terjadinya perusakan fasilitas sekolah. Tanggung jawab pada kesadaran siswa perlu ditingkatkan karena fasilitas sekolah merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh semua warga sekolah. Oleh karena itu, harus bertanggung jawab dalam menjaga fasilitas sekolah siswa agar dapat digunakan dengan baik oleh semua pihak. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan menjaga lingkungan, agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi semua orang. Menurut Schiller and Bryan 2002, tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Tanggung jawab siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah dengan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga fasilitas sekolah dengan baik dan bertanggung jawab dalam menggunakannya, serta mendorong siswa untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Maka siswa akan lebih bertanggung jawab dengan fasilitas sekolah. Dengan meningkatkan tanggung jawab siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah, siswa akan lebih terlatih dalam menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, kesadaran siswa menjadi hal yang perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan benar. Bab 2. Pengertian kesadaran. Santrok 2003 mengemukakan kesadaran adalah keadaan sadar, terjaga, atau pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi di luar dan di dalam dirinya, termasuk sadar akan pribadinya dan pemikiran mengenai pengalamannya. Seseorang akan sadar dengan apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan, serta apa yang harus ia lakukan dalam kehidupannya. Yang kedua, aspek-aspek kesadaran. Menurut Salso 2008 mengungkapkan aspek utama dalam wakefulness atau kesiagaan, arsitektur, recall of knowledge atau mengingat pengetahuan, dan emotif atau emosi. Aspek-aspek tersebut merupakan upaya untuk mengurangi variasi dalam pendefinisian pengalaman subjektif yang kita sebut dengan kesadaran. Yang ketiga, indikator kesadaran. Menurut Sukanto 1982 menyatakan bahwa terdapat 4 indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap, pola, perilaku, atau tindakan.
Pengertian fasilitas sekolah menurut Jamarah 2006 halaman 46. Fasilitas adalah segala sesuatu yang memudahkan anak didik. Fasilitas belajar yang mendukung kegiatan belajar peserta didik akan menyebabkan proses belajar mengajar menyenangkan dan memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu, fasilitas belajar yang memadai sangat penting dalam pencapaian hasil belajar peserta didik yang memuaskan. Kedua, fungsi fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah berfungsi untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan belajar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Poppy Sopiatin 2010 halaman 78, fungsi fasilitas atau media belajar yaitu: pertama, fasilitas belajar, media pembelajaran yang ada akan menjadikan pengajaran atau belajar lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menemukan motivasi belajar. Kedua, materi pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Ketiga, fasilitas belajar, media pembelajaran memungkinkan dilaksanakannya metode belajar mengajar yang lebih bervariasi. Yang keempat, peserta didik akan lebih banyak melakukan keaktifan belajar atau belajar akan lebih fokus kepada peserta didik. 3. Macam-macam fasilitas sekolah menurut B. Suryo Subroto 2004 114. Macam-macam fasilitas pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan alat media pengajaran. Pertama, alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Kedua, alat peraga. Alat peraga adalah semua alat membantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda atau perbuatan dari yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa. Yang ketiga, media pembelajaran. Media adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pertama, pengertian tanggung jawab menurut Sadulo 2011 halaman 175 sampai 176. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai moral serta nilai moral, leluhur, kesusilaan, dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma nilai kesusilaan dan agama dan tidak di luarnya. Segala tindakan, perbuatan, atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, aspek-aspek tanggung jawab. Menurut Burhanuddin 2000, tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanuddin sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran. Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur. Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur. Kedua, kecintaan atau kesukaan. Memiliki sikap empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal. Yang tiga, keberanian. Memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atau dasar sistem nilai. Yang ketiga, jenis-jenis tanggung jawab. Menurut Tirto Raharjo dalam Ulfa 2014, tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari 1. Tanggung jawab. 2.
Tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari satu, tanggung jawab kepada diri sendiri, dua, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Bab 3, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif studi kasus yang dilakukan dalam keadaan tertentu untuk membantu dan mendapatkan gambaran tentang latar belakang situasi dan peristiwa yang terjadi. Sumber data yang saya gunakan itu pertama primer. Sumber data primer yaitu siswa SMA. Sumber data sekunder yaitu dokumen atau arsip nilai. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yaitu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, pengembangan validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Yaitu ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu sama dengan perilaku siswa SMA. Wawancara yaitu informan siswa SMA. Yang terakhir, dokumen atau arsip yaitu menggunakan rapot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.